pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Naila Fatimah Tuzara dan rekan saya Muhammad Getan Askasisoyo. Cafe Matcha Hits kini tengah menjadi perbincangan di kalangan anak muda Cilegon. Cafe yang baru dibuka 8 bulan lalu ini menawarkan suasana estetik bernuansa hijau dengan aroma matcha yang khas. Tak heran jika setiap sore tempat ini selalu dipadati pengunjung, terutama para pelajar dan mahasiswa. Dengan konsep Japanese yang minimalis, Cafe Matcha Hits tidak hanya menyediakan minuman saja, tetapi menghadirkan tempat yang nyaman untuk bekerja, belajar, dan bersantai-santai dengan teman. Baik, di sini saya bersama dengan kakak siapa? Sisi. Kak, dari mana sih kakak tahu tentang kafe ini? Aku tahu dari Instagram sih. Apa yang membuat kakak tertarik datang ke sini? Karena aku suka matcha. Terus di sini masih jarang yang jual, jadi aku sih. Menurut kakak, suasana kafenya bagaimana? Bagus ya, ambience-nya sangat cocok buat jadi bar matcha karena dia ala-ala Jepang gitu. Menu apa sih yang paling kakak suka di sini atau belum pernah mencoba? Aku udah coba beberapa kali. Aku sih sukanya yang matcha latte aja, no sugar. Menurut kakak tempat ini cocok buat nongkrong atau nugas gitu gak? Sebenarnya cocok, tapi kalau untuk lagi suasana yang seperti ini lagi crowded mungkin kurang cocok untuk nugas karena kan kita lihat situasi ya untuk orang-orang lagi ramai atau enggak. Seberapa sering sih kakak datang ke sini? Mungkin aku 2 minggu sekali ya karena jauh dari rumah aku. Kalau disuruh kasih nilai, kakak kasih nilai berapa buat kafe? 9 of the 10 ya, 9/10. Terima kasih Kak, Matcha Hits. Kebetulan yang punya tetangga juga ya, di Bumi Rakata Asri kelas 3. Oke, terima kasih. Apa yang membuat ibu tertarik datang ke sini sih? Karena enak sih Mbak rasanya nih, saya borong. Oke, terus menurut ibu suasana kafenya bagaimana? Nyaman, estetik atau biasa aja? Nyaman dan estetik sih Mbak. Emang kayak nanti kalau lebih maju mungkin digedein kali ya gitu. Menu apa sih yang paling ibu suka dari kafe ini? Ini matchanya Mbak, enak banget. Menurut ibu tempat ini cocok buat nongkrong atau nugas bareng temen gitu? Mungkin take away ya, kalau buat nongkrong kayak kurang ya, maksudnya mungkin lebih nanti kalau digedein lagi bisa mungkin ya buat nongkrong bikin tugas itu kayak bisa. Menurut ibu kasih nilai berapa untuk kafe ini? 9/10 lah Mbak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Saja menu utama yang ditawarkan di kafe ini selain minuman matcha. Selain minuman matcha, sebenarnya kita tuh justru Live itu awal terkenalnya tuh karena kopinya. Scary Coffee Milk itu kita bikin kemasan kaleng. Jadi saat itu terkenal di umum tuh justru lebih ke kopi kaleng karena memang kita waktu itu nge-add si kopi kaleng itu gitu. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat di Instagram kopi kalengnya beredar. Nah, itu salah satu menu yang di luar matcha yang jadi andalan kita juga. Oke. Mengapa Ibu lebih fokus pada matcha? Kenapa gak yang lain gitu kan? Apa sih tempatnya tuh lebih fokus pada matcha? Oh ya, segmennya ya. Iya. Sebenarnya sih untuk alasan awalnya karena aku suka matcha ya. Jadi itu alasan awalnya, aku pengen menjual apa yang aku sukai. Dan yang kedua karena aku melihat di sini karena tren matcha kan sedang ada nih, lagi naik juga. Dan di sini itu belum ada cafe yang segmennya itu khusus ke matcha gitu. Jadi kenapa aku akhirnya mengambil ya segmen matcha ini gitu. Kalau untuk kopi kan udah banyak ya, dan mungkin kalau untuk di perkopian aku nih tidak akan menjadi pionir ataupun top of mind kalian gitu. Masih banyak kopi lain yang lebih enak, yang lebih jago baristanya gitu ya. Tapi untuk matcha karena aku di sini pionir, otomatis top of mind kalian ketika mengingat matcha ingetnya Live kan gitu. Oke. Target utama pasar di kafe ini siapa, Bu? Kalau target utamanya sebenarnya sih aku tuh waktu awal target utamaku Gen Z. Karena jujur sebenarnya target utama waktu awal tuh aku yang mau aku kencengin tuh kaleng. Dan harga kaleng ini memang aku tuh mengincarnya Gen Z gitu. Turns out yang ramai ini ternyata di ini ya, di apa namanya yang room artisan ya, yang matcha itu yang harganya cukup lumayan tinggi
di situ tuh target marketku juga agak berubah gitu, karena yang tadinya target marketnya Gen Z dicalekan, untuk matcha ini aku otomatis targetnya itu di atas itu gitu, biasanya mulai orang-orang kerja dan ke atasnya gitu. Ini tapi target market karena kan harga ya. Kalau berdasarkan konsep sebenarnya sih masih Gen Z sih, karena memang sekarang Gen Z lagi mendominasi kan. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sejak kapan sih grand opening cafe ini? Kalau grand opening kita baru dari Jumat kemarin. Sebulan sebelumnya itu aku ngadain soft opening, tapi soft opening itu kita memang diutamakan untuk belajar operasional. Karena jujur aku belum pernah punya usaha F&B offline, jadi aku belum tahu bagaimana operasional bekerja. Makanya operasional ini aku benar-benar pelajarin di soft opening. Ketika udah siap, timku juga udah siap, baru kemarin kita grand opening dari hari Jumat. Oke, selanjutnya bagaimana proses operasional harian kafe dijalankan mulai dari penyajian minuman, manajemen stok, hingga pelayanan pelanggan? Ini kita bagi ya, maksudnya bagi tim gitu. Jadi memang kalau manajemen stok itu saat ini purchase tuh masih aku sendiri dan suamiku. Tapi orang-orang Persif ini ada yang bertugas untuk laporan kalau misalkan stok ini udah habis, stok itu tinggal sedikit gitu. Jadi itu yang mereka kerjakan. Terus kayak kalau operasional udah ada bagian sebenarnya semuanya tuh bisa ya, misalkan kasir, semuanya bisa kasir, atau ngelayanin gitu, semuanya bisa ngelayanin, nge-wish semuanya bisa nge-wish, tapi nanti dengan sendirinya mereka tuh akan terbagi ketika lagi bekerja. Kalau ngelihat yang satu udah ngekasirin, yang satu lagi pasti dia nge-wish, yang satu lagi pasti dia nyiapin makanan, yang satu lagi pasti dia nyiapin susu gitu. Tapi jadi semuanya tuh udah bisa semua bagian gitu. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Berita pada pagi hari ini, saya Muhammad Gatan Askasiswoyo Dan saya Nala Fatimah Tuzara sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri.